workshop, mungkin sedikit saya menjelaskan mengenai growth assessment. Slide. Oke, dari pemeriksaan pertumbuhan anak, tujuan workshop ini adalah mampu memplot kurva pertumbuhan, mampu menginterpretasikan beberapa tools kurva pertumbuhan. Jadi ada beberapa tools yang dapat kita gunakan untuk menentukan status nutrisi ya, pemeriksaan yaitu tabel WHO ya. Kita bisa pakai kurva WHO juga dan WHO Antro serta tabel increment Nelson atau menggunakan WHO. Slide. Oke. Nah, ini satu contoh kasus ya sebelum kita masuk ke workshop. Jadi anak A perempuan usia 3 bulan dibawa ibunya karena berat badan tidak naik dibandingkan berat badan lalu. Berat badan lahir 3,5 kilogram dan panjang 49 cm. Saat ini bayi berusia 3 bulan dengan berat badan 5,6 kilogram dan panjang badan 61 cm. Selama ini bayi mendapat ASI eksklusif dan tetapi ibu mulai bekerja sejak bulan ini. Bagaimana status nutrisi pada anak A? Nah, di sini dapat kita lihat sebelumnya, sebelum kita masuk ke menentukan status nutrisi, kita lihat bagaimana kenaikan berat badan dengan menggunakan tabel Nelson ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa bila kenaikan berat badan tidak sesuai dengan usianya, kita sebut dengan weight faltering. Apabila panjang badan tidak sesuai dengan usianya, disebut dengan length faltering. Slide. Nah, analisa kasus pada pasien ini lahirnya 3,5 dengan panjang badan 49 cm. Berat sekarang usia 3 bulan 5,6 dan panjang 61 cm. Dari sini dapat kita lihat bahwa kenaikan berat badan kurang lebih 2.100 gram, kenaikan tinggi badan 12 cm. Nah, kita ketahui dengan menggunakan tabel Nelson ini ya, dengan mudahnya kita dapat menentukan apakah sudah terjadi faltering growth pada anak ini apa tidak. Di mana di sini 3 sampai 3 bulan kenaikan berat badan itu adalah 30 gram ya. Untuk kenaikan panjang badan 3,5 sentimeter. Jadi kalau dilihat anak ini sudah usia 3 bulan ya, kesannya sudah mengalami faltering growth. Untuk penentuan status nutrisi, kita di bawah 5 tahun kita menggunakan klasifikasi WHO ya. Untuk di atas 5 tahun kita menggunakan CDC 2000. Nah, di sini kita menentukan status nutrisi pada anak, jadi anaknya adalah anak perempuan 5,6, panjang badan 61 kilogram. Kita menggunakan 2 ya, tabel WHO dan kurva WHO, di mana berat badan menurut usia 5,6 di sini ya, dan untuk median nolnya adalah 6,8. Jadi anak ini berada di posisi antara -1 dan 0 SD, dengan kesan adalah berat badan normal. Dan untuk plot pada kurva pertumbuhan ini memang pada tabel WHO ini lebih teliti ya kita mendapatkan apa namanya, status kesimpulan ya, pakai koma lebih jelas ya. Nah, untuk berat badan berusia ini kita menggunakan kurva WHO. Nah, kelebihan dari kurva berat badan berusia ini kita dapat melihat bagaimana tren pertumbuhan pada seorang anak ya, dari menggunakan kurva WHO ini, jadi harus mengikuti dari kurva pertumbuhan yang sesuai dengan 0 SD. Jadi pada anak ini pada lahir 3,5 dan pada usia 3 bulan, berat badannya 5,6. Jadi di antara -2 dan 0 SD. Kalau ini lebih teliti lagi dia di antara -1 dan -1 dan 0 SD. Nah, ini nanti kita mungkin coba, dengan teman-teman sekalian nanti ini adalah cara lain yang lebih cepat ya, mungkin di praktek kita, agak kesulitan ya untuk memplot, terus untuk melihat dari tabelnya lagi ya. Nah, ini kita dapat menggunakan WHO Antro, bisa di-download nanti ya. Jadi memudahkan dari setiausaha sekalian harus tahu data dari, kapan berkunjung, kapan berat badan dan kapan dia lahir ya, tanggal lahirnya, dan dimasukkan berat badan, tinggi badannya, serta, nanti di sini akan, didapati, kurva, berat badan, tinggi badan, berat badan menurut usia, dan panjang badan menurut usia, dan lebih teliti lagi dengan menggunakan, Z-score ya, menggunakan, -0,39 dan lebih sangat teliti dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini, berikutnya adalah, panjang badannya ya, jadi kita menggunakan tabel juga,
kurva WHO di sini pada kasus ini menunjukkan bahwa usia 3 bulan dengan panjang badan 61 eh, dengan panjang badan 61 cm, maaf, di sini 61 cm, di mana didapati perawakan normal yaitu di antara 0 dan +1 SD. Begitu juga dengan menggunakan eh, kurva dari WHO. Slide. Ya, ini yang tadi ya. Jadi memang dia di WHO Antro ini sudah ada untuk length age-nya. Jadi tinggal teman-teman tinggal mengklik yang ini nanti akan keluar gambaran di mana posisi dari eh, kondisi dari tinggi badan menurut usianya dan pada pasien ini sudah menunjukkan perawakan normal. Tidak jauh berbeda dengan tabel dan kurva WHO. Nah, ini untuk menentukan status nutrisi kita menggunakan berat badan menurut tinggi badan, tidak menggunakan berat badan menurut usia ya. Jadi kesannya pada pasien ini gizi baik dengan 5,6 ya, 6,1. Jadi kesannya di posisi -1 SD dan juga dengan menggunakan kurva WHO juga di posisi dengan -1 SD. Nah, ini juga di WHO Antro ya, juga ada untuk berat badan tinggi badan sama di -1 SD kalau misalnya tidak jauh berbeda juga dengan yang sebelumnya. Jadi kesimpulan pada pasien ini adalah gizi baik perawakan normal, berat badan normal, dan adanya weight faltering. Jadi jangan lupa teman-teman sejauh sekalian apabila mendapati status nutrisi gizi baik perawakan normal, jangan lupa lihat kenaikan berat badannya, apakah sudah adekuat apa tidak. Dan biasanya kalau kita jangan happy dulu dengan gizi baik atau perawakan pendek dulu, pastikan apakah sudah terjadi weight faltering apa tidak. Demikian dari saya, terima kasih.